Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Instant Family. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak karena mereka belum memiliki keturunan. Lalu pada suatu ketika, mereka datang ke sebuah panti asuhan untuk mengikuti pelatihan bagi orang tua asuh yang diadakan selama 8 minggu. Pasangan ini pun kemudian mencoba untuk mengadopsi 3 orang anak, dan hal itu ternyata nggak semudah seperti yang mereka bayangkan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pasangan ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari sepasang suami istri bernama Peter dan Ellie yang baru aja membeli sebuah rumah bekas. Rencananya rumah bekas itu akan mereka renovasi dan diberikan bagi adik Ellie bernama Kimmy beserta suaminya yang bernama Russ. Karena letak rumah itu sangat strategis, Ellie memberitahu beberapa fasilitas penting yang bisa mempermudah Kimmy jika suatu hari nanti dia memiliki anak. Namun ucapan itu malah membuat Kimmy tersinggung dan mereka jadi saling berdebat karena pada kenyataannya kedua pasangan ini belum memiliki keturunan. Di saat mereka lagi bermain golf, Peter dan Ellie kemudian mulai membicarakan kehadiran anak di keluarga mereka. Sebenarnya dari dulu Peter udah ada keinginan untuk memiliki keturunan, tapi kini dia jadi merasa takut dan membayangkan kalau umurnya udah terlalu tua ketika anak mereka masih remaja. Beberapa hari kemudian, Peter yang baru pulang dari merenovasi rumah tiba-tiba merasa terkejut karena Ellie berencana untuk mengadopsi anak. Namun Peter nggak setuju dengan rencana tersebut karena menurutnya mereka butuh pengorbanan besar jika merawat seorang anak yang bukan keturunan mereka. Merasa istrinya serius menanggapi masalah ini, Peter jadi penasaran dengan website yang dilihat oleh Ellie, di mana banyak anak yatim piatu yang ingin memiliki keluarga. Hati Peter pun jadi terharu melihat kondisi mereka, dan akhirnya dia bisa memahami perasaan Ellie yang ingin mengadopsi anak. Keesokan harinya, mereka berdua kemudian datang ke sebuah panti asuhan untuk mengikuti program pelatihan orang tua asuh. Di sana mereka semua bertemu dengan pembina bernama Sharon dan Karen yang akan memberikan pelatihan selama 8 minggu. Dalam pertemuan tersebut, Sharon dan Karen lalu meminta para peserta untuk mengenalkan diri dan memberitahu anak seperti apa yang ingin mereka adopsi. Ternyata di antara mereka ada pasangan gay yang ingin mempunyai anak, dan ada juga wanita karir yang masih single dan akan menjadikan anak angkatnya sebagai seorang atlet. Beberapa saat kemudian, Sharon dan Karen mengundang seorang gadis bernama Brenda yang kini udah memiliki orang tua asuh. Di pertemuan itu, Brenda lalu bercerita soal masa lalunya yang kerap mendapat perlakuan buruk dari pacar ibunya, yaitu seorang bandar narkoba. Karena udah masuk panti asuhan dari umur 8 tahun, Brenda sempat pesimis pada kehidupannya, tapi akhirnya dia diadopsi oleh pasangan suami istri yang baik hati. Ternyata cerita itu mampu membuat Peter bersemangat dan merasa yakin untuk mengikuti program ini sampai mereka berdua menjadi orang tua asuh. Beberapa hari kemudian, mereka semua akhirnya mulai mengikuti berbagai pelatihan yang diajarkan oleh Sharon dan Karen. Dalam pelatihan itu, para peserta juga dihadapkan pada situasi yang gak menyenangkan karena mengadopsi seorang anak bukanlah sesuatu yang mudah. Lalu pada suatu ketika, pihak panti asuhan mengadakan sebuah acara di mana para peserta bisa bertemu dengan anak-anak yang mungkin aja ingin mereka adopsi. Peter dan Ellie lalu mencoba untuk berinteraksi dengan beberapa anak, dan mereka sempat mendapat peringatan dari Karen kalau para peserta biasanya nggak mau mengadopsi anak yang berusia remaja. Di saat mereka lagi beristirahat, Peter yang nggak tahan melihat para remaja kemudian memutuskan untuk berkenalan dengan mereka. Tentu aja Ellie nggak setuju dengan ide Peter,
Tapi perdebatan itu ternyata didengar oleh seorang gadis yatim yang bernama Lizzie. Dipped in shit, masturbate. Karena merasa terkesan dengan pertemuan barusan, mereka lalu menemui Sharon dan Karen untuk menanyakan informasi tentang Lizzie. Ternyata ibu Lizzie ini dulunya merupakan anak yatim piatu yang sampai dewasa nggak pernah diadopsi oleh sebuah keluarga. Menurut informasi yang mereka terima, ibu Lizzie yang bernama Carla sedang ditahan di sebuah penjara karena terlibat kasus narkoba. Selama 2 tahun belakangan ini, Carla juga nggak pernah mengunjungi Lizzie, sehingga Sharon dan Karen berpendapat kalau dia memang sengaja ingin membuang anaknya. Selain permasalahan itu, Lizzie ternyata punya 2 adik yang bernama Juan dan Lita, jadi jika ingin mengadopsi Lizzie, maka mereka harus mengadopsi ketiganya. Sekarang ketiga anak itu sedang dirawat oleh sepasang relawan, jadi Peter dan Ellie bisa menggunakan masa percobaan sebelum memutuskan untuk mengadopsi mereka secara sah. Keesokan harinya, Peter dan Ellie kemudian berkunjung ke rumah pasangan tersebut untuk bertemu dengan Lizzie dan kedua adiknya. Lizzie pun lalu mengenalkan mereka kepada Juan dan Lita, tapi waktu mereka berinteraksi, Peter nggak sengaja melukai hidung Juan. Setelah kejadian itu, Ellie mencoba untuk menemani Lita bermain, tapi dia jadi merasa kaget karena Lita tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar yang dia dengar dari TV. Dari pertemuan itu, Peter jadi ragu untuk mengadopsi mereka bertiga karena dia nggak bisa merasakan chemistry seperti waktu berpacaran dengan Ellie. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua ikut merayakan hari Thanksgiving di rumah orang tua Ellie yang bernama Jerry dan Jan. Mereka semua lalu membicarakan rencana Ellie yang ingin mengadopsi anak, tapi Peter dan Ellie mengaku kalau mereka masih ragu untuk menjadi orang tua asuh. Pada pembicaraan itu, Kimi dan Ras malah berkomentar buruk karena mengetahui kalau mereka berdua akan mengadopsi anak dari orang tua yang bermasalah. Peter dan Ellie pun jadi merasa tersinggung dengan ucapan tersebut, dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk segera mengadopsi anak. Dari pembicaraan mereka tempo hari, Peter dan Ellie kemudian mulai mengajak Lizzie dan kedua adiknya untuk tinggal di rumah. Kebetulan Peter dan Ellie udah menyiapkan kamar bagi Juan dan Lita, dan mereka baru mengetahui kalau Lizzie dan adiknya udah sering diadopsi oleh orang tua asuh yang merasa nggak cocok dengan mereka. Ketika mengantar Lizzie ke kamarnya, Peter dan Ellie lalu memintanya agar mendekorasi kamar tersebut dan memberi izin untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Peter dan Lizzie pun kemudian mengecat kamar itu dengan warna hitam, dan ketika waktunya makan malam, mereka berdua merasa nggak percaya kalau anak-anak itu udah berada di rumah ini. Hey kids, dinner! What? What? Keesokan harinya, mereka semua kembali mengikuti bimbingan dari Sharon dan Karen, di mana para peserta bercerita tentang pengalamannya dalam mengasuh anak. Di sana, Peter dan Ellie lalu mendapat kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka, tapi peserta lainnya malah membuat lelucon karena mereka berdua berani mengasuh anak remaja. Tepat di hari Natal, Juan dan Lita mendapat hadiah berupa mainan, tapi ternyata mereka lebih tertarik bermain dengan kardus kosong. Pada saat itu, Ellie mencoba untuk memberikan hadiah Natal kepada Lizzie, namun Lizzie tampaknya masih merasa canggung dengan perlakuan yang mereka dapatkan. Di malam harinya, mereka semua kemudian mengadakan acara makan malam bersama dan tiba-tiba terjadi keributan karena Lita hanya mau memakan keripik kentang. Awalnya, Ellie ingin menangani masalah itu sendirian, tapi karena makan malam ini udah berubah menjadi kekacauan besar, mereka akhirnya meminta Lizzie untuk menenangkan Lita.
Keesokan harinya, Ellie dan Lita kembali berdebat soal boneka, padahal hari ini mereka diundang ke pesta ulang tahun dari salah satu keponakan Ellie. Tentu aja pertengkaran itu membuat Peter merasa malu, dan Lizzie akhirnya membelikan boneka tersebut bagi Lita yang harganya cuma $4. Di saat mereka sampai di pesta tersebut, orang tua Ellie langsung menghampiri mereka untuk berkenalan dengan Lizzie dan kedua adiknya. Di tempat itu, Lizzie juga dikenalkan dengan kedua saudari Ellie yang merasa penasaran apakah calon keponakan mereka udah mulai naksir dengan teman sekolahnya. Ketika pesta itu dimulai, Ellie mencoba membujuk Lizzie agar mau menaruh ponselnya, tapi Lizzie malah menjadi kesal dan menunjukkan foto dari ibu kandungnya. Kejadian itu pun mendapat komentar buruk dari Russ, dan Ellie juga nggak bisa apa-apa karena dia nggak boleh menyita barang pribadi milik anak asuhnya. Pete, you'd said you'd say something. Gara-gara sering bertengkar dengan Lizzie, Peter dan Ellie kemudian bercerita tentang pengalaman mereka di pertemuan orang tua asuh. Di sana, Peter dan Ellie juga curhat tentang masalah mereka dengan Lizzie, di mana Lizzie berusaha menghalangi mereka untuk mendidik kedua adiknya. We actually try to parent the little ones. No, that's her territory. Sejak berumur 10 tahun, ternyata Lizzie udah merawat kedua adiknya, oleh karena itu sampai sekarang dia masih merasa bertanggung jawab kepada mereka. Walaupun begitu, Lizzie tetaplah seorang anak di bawah umur, dan Sharon menyarankan mereka agar memakai beberapa cara untuk mendekatkan diri dengan Lizzie. It's important to have a sense of humor about this kind of thing. Keesokan harinya, mereka berdua mencoba untuk membuat rutinitas bagi anak-anak yang nggak taunya membuat Lizzie merasa kesal. Mereka berdua pun kemudian mencoba menenangkan Lizzie sesuai yang diajarkan oleh Sharon, tapi ternyata cara itu nggak mempan untuk Lizzie. On me, I could barf all over the ground because it's so not. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang ibu Peter bernama Sandy yang udah merasa nggak sabar untuk bertemu dengan ketiga calon cucunya. Sebenarnya Sandy udah lama banget pengen punya cucu, dan mumpung hari ini adalah hari libur, Sandy ingin mengajak mereka semua pergi ke taman bermain. Your kids. Setelah menikmati beberapa permainan, Lizzie tiba-tiba bertemu dengan kedua temannya yang ingin mengajaknya nonton film di bioskop. Pada awalnya, Ellie ingin melarang Lizzie, tapi Sandy malah memberikan uang $100 agar dia bisa bersenang-senang dengan kedua temannya. At 7. Okay, I'll see you then. Bye. Lalu di malam harinya, Lizzie terlambat untuk kembali ke taman bermain, yang membuat Peter dan Ellie merasa marah dan langsung menghukumnya nggak boleh keluar dari rumah. Sebenarnya, Sandy juga ingin ngomel-ngomel kepada Lizzie, tapi Lizzie ternyata membelikan kaos yang bertuliskan nama Sandy dan akhirnya dia selamat dari ceramah. Will you look at this? I'm gonna wear it every day. She's good. Oh, She's good. Di saat Peter mengajarkan Juan memaku sebuah kursi, Ellie yang berada di dalam rumah nggak sengaja menemukan teman-teman Lizzie yang lagi berkumpul di kamarnya. Ellie pun tahu kalau kedua teman Lizzie itu menyelinap lewat jendela, dan akhirnya menyuruh mereka keluar lewat jendela tersebut yang membuat Lizzie menjadi kesal. Ketika mereka lagi berdebat, Lizzie lalu bertanya apa alasan mereka mengadopsi dia dan kedua adiknya, tapi Peter dan Ellie nggak bisa memberikan jawaban. Pada saat itu, Lizzie tiba-tiba melihat Juan yang lagi memegang mesin paku, dan karena dia berteriak, Juan malah merasa kaget dan terjadi kecelakaan. Sesampainya mereka di rumah sakit, Juan langsung mendapat penanganan medis dan beberapa jahitan di kakinya. Peter dan Ellie pun lalu melaporkan kecelakaan itu kepada Karen, tapi tiba-tiba aja Lizzie merasa takut kalau pihak panti asuhan akan mengembalikan mereka kepada relawan. Look, it wasn't their fault. They didn't do anything. It's my fault. I should be the one that was getting in. Setelah kejadian tersebut, Ellie kembali berusaha untuk mendekati Lizzie, dan kebetulan pada saat itu Lizzie butuh bantuan untuk merapikan rambutnya. Namun Lizzie malah merasa sedih karena dia teringat akan kenangan waktu kecil di mana ibu kandungnya selalu melakukan hal yang sama. Di saat Ellie mengantar Lizzie ke sekolah, dia tiba-tiba melihat seorang siswa yang melambaikan tangannya kepada Lizzie.
Awalnya, Ellie mengira kalau siswa itu adalah gebetan Lizzie yang bernama Jacob, tapi ternyata Jacob adalah pria yang udah dewasa dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sekolah. Hey, how you doing? Alright, fine. Text me. Okay. Lalu di sore harinya, mereka berdua datang untuk menonton Lizzie bertanding bola, dan Ellie bercerita kepada Peter kalau Lizzie naksir kepada teman sekolahnya yang bernama Jacob. Di waktu yang sama, Lita meminta Peter agar memperbaiki bonekanya, dan Lita tiba-tiba memanggil Peter dengan sebutan ayah yang membuat Ellie merasa iri. Daddy. Can I help you with anything? No. No what? Keesokan paginya, Lizzie yang teringat lagi akan kenangan bersama ibunya tiba-tiba aja merasa kesal dan membuang sisir pemberian Ellie. Tentu aja Ellie merasa marah dengan kelakuan tersebut, padahal dia udah berusaha keras untuk mendekatkan diri dengan Lizzie. I found my hairbrush in the toilet this morning. Melihat Lizzie akan pergi menggunakan baju terbuka, Peter dan Ellie lalu menyuruhnya untuk berganti pakaian, dan Peter ingin mengajaknya pergi ke rumah yang mereka beli di awal film. Sesampainya di sana, Peter sadar kalau Lizzie merasa marah dengan kehidupannya, sehingga Peter mengajaknya menghancurkan perabotan untuk melampiaskan kemarahannya. Bust that shit up. Di saat mereka pulang ke rumah, Peter langsung menyuruh Lizzie untuk meminta maaf kepada Ellie karena udah membuang sisir pemberiannya. Sejak hari itu, Peter dan Ellie jadi sering meluangkan waktu bagi anak-anak dan mengajak mereka liburan bersama untuk mempererat hubungan mereka sebagai keluarga. Lalu pada suatu ketika, Lizzie mendatangi Peter dan Ellie untuk memberitahu kalau ibu kandungnya baru aja bebas dari penjara. Di sana, Lizzie juga ingin meminta izin untuk bertemu dengan Carla, jadi dia berharap Peter dan Ellie bisa mengatur pertemuan itu dengan pihak panti asuhan. Yeah. Yeah, of course. Sure. Yeah, I mean, that's... Keesokan harinya, mereka berdua kemudian mengantar Lizzie dan kedua adiknya untuk bertemu dengan Carla yang masih dalam pengawasan. Awalnya, Juan dan Lita nggak mau bertemu Carla yang nggak pernah memberikan kasih sayang, tapi Lizzie berusaha memaksa adik-adiknya karena Carla adalah ibu kandung mereka. You've been doing great. I mean, Yeah. Juan started playing piano, right? Sebelum mereka berdua meninggalkan tempat itu, Ellie jadi merasa sedikit bersalah karena peran mereka seolah-olah ingin memisahkan sebuah keluarga. Namun di balik perasaan itu mereka berdua juga merasa khawatir karena Carla nggak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi ketiga anaknya. She got clean because she was in jail, Ellie. Di saat mengikuti pertemuan orang tua asuh, Peter dan Ellie kemudian bercerita kalau Carla udah 4 kali bertemu dengan ketiga anaknya. Di sana, Karen dan Sharon ternyata punya kabar buruk bagi mereka, yaitu Carla mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk bersatu dengan keluarganya. Since Lizzie's mom has been keeping up with her reunification step. Karena mereka bertiga belum sah menjadi anak Peter, pihak pengadilan akan mempertimbangkan permintaan Carla dan melihat bagaimana kondisi hidupnya. Tentu aja berita itu membuat mereka merasa kecewa, karena selama beberapa bulan ini, Peter dan Ellie udah bersusah payah untuk membangun koneksi dengan mereka bertiga. We're making connections. Okay? I mean, I just taught Lita how to ride a bike. Kemudian sesampainya mereka di rumah, Peter dan Ellie bertemu dengan Jan yang lagi didandani oleh Juan dan Lita. Di sana, Ras dan Kimi juga memberitahu berita penting, yaitu mereka berdua ingin mengadopsi seorang anak dengan alasan biaya yang lebih murah. In vitro too, which is not the reason, but Ketika Ellie ingin menggunakan kamar mandi, dia tiba-tiba melihat Lizzie yang lagi berfoto-foto Ria yang akan dia kirim kepada Jacob. Karena kejadian itu, Peter dan Ellie menjadi sangat marah, tapi Lizzie nggak mau mendengarkan mereka yang menurutnya belum berhak untuk melarangnya melakukan sesuatu. More pretend, Mom. Keesokan harinya saat mengantar Lizzie ke sekolah, Peter dan Ellie langsung membentak seorang siswa bernama Charlie yang mereka pikir adalah Jacob. Mereka berdua lalu meminta maaf karena udah salah menuduh orang dan bertanya di mana cowok bernama Jacob yang memiliki hubungan dengan Lizzie. The janitor? Sorry, Charlie. I think we're gonna be late. Ketika mereka bertemu dengan Jacob, Ellie kemudian meminta Peter untuk menghajarnya karena pria dewasa nggak boleh mengirim foto anunya kepada gadis di bawah umur.
Peter dan Ellie pun lalu meminta kepala sekolah untuk menghubungi polisi, tapi mereka berdua juga ikut ditangkap karena telah melakukan kekerasan. Sesampainya mereka di rumah, Peter dan Ellie kemudian memberitahu Sandy kalau Lizzie dan kedua adiknya berada di panti asuhan. Kebetulan besok adalah sidang persatuan anak-anak dengan ibunya, tapi Sandy merasa kecewa kepada mereka yang gak serius dalam membuat surat pernyataan. Sandy yang lebih berpengalaman menjadi orang tua, akhirnya memberitahu tentang perasaan Lizzie yang sama sekali gak membenci mereka berdua. Sebenarnya Lizzie hanya berpikir kalau Peter dan Ellie gak menyayanginya, oleh karena itu Sandy meminta mereka untuk menunjukkan kasih sayang yang lebih besar. After you fix that god-awful statement. Keesokan harinya, Peter dan Ellie kemudian mengikuti sidang keluarga yang dipimpin oleh hakim bernama Martin. Pada sidang tersebut, ternyata Lizzie udah membuat pernyataan yang dimana Peter dan Ellie terlibat kekerasan di sekolah dan Ellie juga sempat mengusir kedua temannya lewat jendela rumah. Friends to leave your home by way of a bedroom window. Dalam kesempatan itu, Ellie sebenarnya ingin membacakan surat pernyataan yang baru, tapi Martin melarangnya karena sidang ini bukanlah tentang adopsi. Martin pun akhirnya bertanya tentang kesanggupan Carla untuk mengasuh ketiga anaknya, tapi dia terlihat ragu-ragu dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Setelah sidang itu selesai, Peter dan Ellie kemudian mengadakan makan malam bersama untuk yang terakhir kalinya. Namun tampaknya hanya Lizzie yang ingin kembali kepada ibunya, karena Juan dan Lita merasa bersedih jika mereka harus berpisah dengan Peter dan Ellie. Keesokan paginya ketika mereka akan pergi, Karen dan Sharon tiba-tiba memberitahu mereka kalau Carla nggak mau bertanggung jawab dan masih memakai narkoba. Carla pun mengaku kalau dia dipaksa Lizzie untuk bersatu kembali, yang membuat Lizzie menjadi sangat kecewa karena semua ini nggak berjalan sesuai keinginannya. Lizzie, I'll go get her. Melihat Lizzie sangat terpukul dengan keadaan ini, Peter dan Ellie kemudian mencoba membujuknya agar mau berbicara dengan mereka. Okay, she's a little upset right now, buddy. Setelah pikirannya tenang, Lizzie lalu mengusulkan mereka untuk mengadopsi kedua adiknya, sedangkan dia sendiri akan meminta Sharon dan Karen untuk mencarikan tempat yang lain. For you to adopt them and Karena Peter dan Ellie nggak setuju dengan usulan itu, mereka berdua meminta Lizzie untuk membaca surat pernyataan yang baru agar Lizzie percaya kalau mereka juga menyayanginya. Di sana, Peter dan Ellie juga membahas tentang masa depan, di mana mereka akan selalu setia mendampingi Lizzie sampai dia menikah nanti. In the future, someday, in the way off deep. 4 bulan kemudian, Peter dan Ellie akhirnya mengajak mereka bertiga untuk pindah ke rumah baru yang udah selesai direnovasi. Ceritanya, hari ini mereka semua akan mengikuti sidang keluarga yang juga dihadiri oleh keluarga Peter dan Ellie beserta teman-teman mereka di pelatihan. Wait, Grandma Sandy's in the house. Ketika hakim bertanya kepada Lizzie dan kedua adiknya, mereka bertiga akhirnya setuju kalau Peter dan Ellie akan menjadi ayah dan ibu mereka. Hakim Martin pun akhirnya menyatukan mereka sebagai keluarga yang sah dan sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. I'm part of this family too. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Instant Family. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.